Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desmarina bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara siang hari ini, yaitu Klinik Sehat. Di edisi hari ini di hari Rabu 2 September 2015. Dan seperti biasa, Klinik Sehat itu kita akan bahas tentang kesehatan seputar Kota Palembang dan pastinya bersama Dinas Kesehatan Kota Palembang. Untuk pemirsa PAL TV yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung hubungi kami di line telepon 0711380022 karena siang hari ini kita akan bahas suatu tema mengenai penanggulangan demam berdarah. Dan pastinya saya tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Yang pertama yaitu Bapak Asnawi SKM MKes selaku PLH Kasih Pemberantasan Penyakit. Apa kabarnya Pak Asnawi? Baik, Mbak Desi. Baik ya, sehat ya. Dan bagaimana kesini lancar ya, nggak macet ya Pak ya? Lancar Pak. Alhamdulillah. Dan yang kedua Pak Yudi AMCAP, yaitu selaku pengelola program demam berdarah. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita siang hari ini membahas mengenai penanggulangan DBD. Meskipun belum musim penyakit demam berdarah, tapi kita melakukan penanggulangan pencegahan ya Pak ya, seperti itu ya. Kita akan membahas mengenai DBD dan pastinya untuk pemirsa PAL TV yang ingin bergabung, sekali lagi kami undang di 380022. Oke. Nih mengenai penanggulangan DBD. DBD ini sendiri sebetulnya penyakit apa sih Pak, pengertiannya Pak? Mungkin siapa yang akan menjelaskan? Pak Asnawi ya, silakan Pak Asnawi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ada di sekitar, yang hidup di sekitar rumah kita. Gitu. Adapun nyamuk ini, hidup Aedes ini biasanya keluarnya di pagi hari. Pagi hari, jam berapa kalau pagi Pak? Sampai jam 12. Terus di sore hari jam 2 sampai sekitar jam 5 gitu. Oke. Dan nyamuk Aedes aegypti ini menggigit manusia itu adalah yang betina, ya. Terus mungkin nanti tanda-tandanya itu biasanya masyarakat sudah biasanya sudah tahu yang ada corak, ada keperaan begitu, belang. Jadi bentuk dari nyamuk Aedes aegypti ini sendiri hitam putih, belang-belang seperti itu Pak ya? Iya. Dan bentuknya ukurannya kecil, besar? Sama seperti nyamuk biasanya, cuma bedanya warnanya ada hitam putih. Itu yang membedakan nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk lainnya ya Pak ya, seperti itu. Dan munculnya tadi di jam 9 sampai jam 12 siang. Kemudian dari jam 2 siang sampai jam 5 sore seperti itu. Jadi selebih dari jam itu dia tidak muncul seperti itu Pak? Ya, di situ dia agak pasif begitu Bu. Oke. Jadi dan nyamuk ini juga biasanya terbangnya kira-kira 100 meteran begitu Pak. Lebih kurang begitu. Jaraknya tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh Bu. Oke. Dan untuk penyakit demam berdarah ini sendiri itu biasanya terjadi di musim apa nih Pak? Apakah musim kemarau seperti ini yang kita rasakan sekarang lagi kabut asap ya Pak ya? Apakah itu mulai banyak yang terjangkit DBD ataukah justru musim hujan? Untuk penyakit DBD sebenarnya penyakit DBD ini biasanya menyerang pada musim musim hujan Bu, bukan di musim kemarau. Kalau musim kemarau ini biasanya bukan penyakit DBD tetapi penyakit ispa pernapasan. Ya. Karena sekarang kita tahu Kota Palembang lagi dikepung asap, kabut asap ya Pak ya, seperti itu. Jadi DBD identiknya dengan musim hujan. Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Karena kan di musim hujan biasanya banyak genangan air, genangan air yang di rumah kita banyak
kaleng, ban bekas dan lain sebagainya itu pasti tergenang, dan itu sumber nyamuk untuk bertelur di situ. Oke, dia berkembang biaknya berkembang biak di situ. di tempat yang ada di genangan Yang ada di air. genangan air itu. Oke, baik. Nah, lalu ke Pak Yudi nih. Pak Yudi, ke pemirsa Pak TV juga pengen tahu ini bagaimana sih cara penularan penyakit DBD ini sendiri? Kalau untuk penularan penyakit DBD itu sendiri, sebenarnya setiap tubuh itu kan pasti sudah ada kayak virusnya gitu ya. Tergantung dari respon tubuh kita menerima. Contohnya mungkin tubuh saya dengan Mbak Dewi mungkin beda kan. Mungkin ketika kita digigit nyamuk, tapi kalau nyamuknya itu sehat, istilahnya nyamuknya itu belum terinfeksi, tubuh kita mungkin walaupun kita kadang kerasa sakit-sakit, tapi biasanya tidak terbentuk. Kecuali kalau nyamuk itu contohnya habis menggigit saya yang sudah lagi kena DBD ya. Contohnya sekarang saya kena DBD. Nyamuk ini menggigit saya. Pindah ke Mbak Dewi yang masih sehat. Otomatis dia membawa virusnya ke Mbak Dewi. Oke. Nah, jadi nanti ketika masuk ke tubuh kita, nah kalau tubuh kita nanti pas kondisi lemah, otomatis kita langsung kena. Tapi kalau ketika nyamuk yang menggigit tubuh kita itu belum pernah terinfeksi, nah dia biasanya tidak akan menularkan di situ. Oke, Nah. baik. Jadi intinya kalau sudah ada yang terkena penyakit DBD, di situ kita harus was-was dan harus diantisipasi ya Pak ya, biar tidak lebih menyebar lagi. Iya, seperti jadi itu. pencegahannya itu memang sangat harus gitu. Karena kenapa? Biasanya kalau sudah menggigit, dia biasanya kan menghisap darah itu, biasanya nyamuk betina itu pasti akan bertelur habis itu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi tujuan dia menghisap darah kita, selain nanti melepaskan virus ke dalam tubuh kita, virus dengue itu, dia menghisap darah kita, pasti dia nanti bertelur. Bertelur semakin banyak. Banyak. Seperti itu ya. Dan dari hasil penelitian, itu kurang lebih bisa sekali bertelur itu bisa sampai 300-an. Wow. Yang untuk telur yang taruh di air bersih itu. Makanya kita di sini ketika kita sudah memasuki musim-musim penghujan, kita selalu menyarankan kenapa kok kita melakukan yang namanya pengurasan kayak melakukan 3M+ seperti itu. Tujuannya salah satunya untuk mengantisipasi ketika nanti sudah musim penghujan datang, jangan terjadi mungkin kejadian yang untuk peningkatan yang mungkin yang kena sakit demam berdarah seperti itu. Karena nanti kalau sudah kita antisipasi dari sekarang, insya Allah biasanya untuk kasus itu, untuk kejadian biasanya kecil. Nah, karena kalau kita dari depan sudah melakukan mungkin pengurasan, terus mencegah dengan contohnya kita pembagian larvasida, terus penutupan bak-bak yang tertutup, kolam sering harus kita kuras, biasanya nanti pasti cenderung menurun. Oke, seperti itu. Nah tadi untuk langkah pencegahannya ada 3M. 3M apa aja tuh Pak? Yang pertama kita melakukan menguras. Nah sekarang kita minimal siklus hidup nyamuk itu kan kurang lebih ketika dari dia bertelur sampai nanti dia menetas, paling tidak kan membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari. Nah paling tidak kita dalam 1 minggu sekali itu wajib menguras. Wajib menguras. Jadi bukan sampai berbulan-bulan ya Pak ya. Jadi 1 minggu sekali harus dikuras bak mandi. Harus itu. Dikuras dalam arti kata dalam baknya sendiri tuh harus dibersihkan, semua permukaan harus dibersihkan, bukan cuman disedot membuang kotoran bagian bawah baknya aja Pak ya. Bukan. Bukan Jadi ya. nanti setelah kita kuras, dinding-dindingnya itu kalau nanti mungkin kita ada mungkin kaca pembesar atau apa, coba kita lihat nanti ada kalau hitam terus kita gesek, biasanya dia bentuknya hitam telur-telurnya, dia akan menempel di dinding-dindingnya itu. Oh, dinding kamar mandi. Nah nanti kalau itu nanti tidak kita sikat, nanti otomatis dia nanti kalau ketika kena air dia bisa tumbuh lagi, menetas lagi. Nah dari hasil penelitian terakhir, jadi ketika telur itu menempel di dinding-dinding bak mandi, dia bisa bertahan sampai 3 bulan. Ketika nanti 2-3 bulan nanti dia terkena air, dia akan menetas. Jadi telur itu tidak mati walaupun dia kondisi Meskipun kering,
meskipun kering dia masih bisa bertahan. Sampai 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Jadi itu wajib kita kuras 1 minggu sekali ya Pak ya? Wajib. Makanya kenapa kok harus benar-benar disikat Iya, mungkin itu. Terus yang kedua kita melakukan menutup. Nah ini menutup salah satu tindakan pencegahan juga. Terus yang ketiga kita melakukan bukan lagi mengubur. Ya. Kalau dulu kan mengubur ya. Iya. Karena mengubur sekarang Menguras, kalau kayak menutup dan mengubur kalau dulu. Kalau dulu mengubur, karena kalau mengubur sekarang kayak bahan bekas, terus barang-barang plastik itu. Sekian puluh tahun, 100 tahun kan tidak hancur. Makanya kita menyingkirkan. Sekarang kita tidak menggunakan mengubur, menyingkirkan. Menyingkirkan, betul. Ya, itu tujuannya untuk apa? Biar tidak terjadi kerusakan di tanah kita. Jadi barang-barang yang mungkin sekiranya tidak perlu, silahkan. Mungkin itu mungkin kita sediakan tempat untuk kita bakar atau gimana. Yang penting jangan sampai plastik sama bahan bekas seperti kaleng itu kita kubur. Baik, berarti itu sudah salah ya Pak ya dari bukan mengubur, tapi karena sampah-sampah seperti plastik dan juga kaleng seperti itu tidak bisa diurai di tanah. Tidak bisa diurai. Oke. Nah, yang plusnya ini kita bisa menggunakan sejenis larvasida. Apa itu Nah, larvasida? larvasida itu semacam bubuk. Ini fungsinya untuk melakukan preventif pencegahan yang saya bilang tadi. Jadi ini untuk membunuh jentik sama telur sama larvanya itu. Jadi ini lebih aman dibandingkan dengan kita menggunakan insektisida. Oke. Lebih aman gitu. Karena walaupun tertelan dalam kondisi yang normal itu masih aman. Nah, tapi kalau kita kan biasanya kalau untuk air minum kan tidak pernah dipakai ini ya, mohon maaf, untuk air minum kan kadang digentong, kadang ditutup, kan enggak jarang kan tidak terbuka ya Pak tidak terbuka. Jadi lebih aman. Jadi kalau bisa untuk yang seperti bak mandi atau mungkin kolam-kolam yang tidak terpakai, silakan menggunakan larvasida ini juga bisa. Larvasida atau bubuk abati ya Pak ya? Larvasida. Larvasida beda Iya, lagi ya? beda lagi. Oke, baik. Dan untuk mendapatkannya nanti akan dijelaskan ya Pak ya? Iya. Setelah kita akan istirahat dulu, Sapa TV jangan kemana-mana. Kami akan lanjut tadi ngobrol-ngobrolnya. Untuk Anda yang bergabung, silakan nanti di 380022. Tetap bersama kami di Klinik Sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Klinik Sehat dan saya masih bersama kedua narasumber kami dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Siang hari ini kita membahas tema mengenai penanggulangan demam berdarah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, dipersilakan di line telepon 0711380022. Boleh tanya apa saja seputar DBD ya Pak ya? Fasilitas ataupun apa ya, langkah penanggulangan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sendiri menghadapi penyakit DBD nanti sebelum masuk musim penghujan. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan langkah pencegahannya ada 3M, menguras, menutup dan juga menyingkirkan barang-barang bekas seperti itu Pak ya. Dan juga tadi sempat juga dijelaskan ada bubuk larvasida itu yang bisa kita taruh di dalam bak mandi seperti itu. Nah, bubuk larvasida ini sendiri kalau sudah masuk ke dalam bak mandi, misalkan bak mandi itu dalam kondisi yang belum dikuras nih Pak, apakah dia bisa membunuh jentik-jentik nyamuk yang nempel di dinding atau di dasar bak mandinya? Jadi bubuk larvasida ini selama untuk expirednya kan kurang lebih 3 bulan. Jadi selama dalam kita pemakaian 3 bulan itu, walaupun ada jentik yang telur atau jentik yang menempel di dinding-dindingnya itu, dia tetap akan terkena. Jadi ini akan tetap berfungsi seperti nanti akan membunuh. Tetap membunuh jentik-jentik nyamuk dan juga telur-telur yang ada telur-telur nyamuk Aedes aegypti yang nempel di dinding ya Pak ya? Iya, tetap. Tapi kalau untuk air minum tetap kita tidak menyarankan. Tidak disarankan untuk dalam penyimpanan air minum seperti itu ya. Lebih bagus kalau mungkin kita menggunakan air untuk minum, kita bisa ada cara lain. Nah, itu kita bisa menggunakan lebih aman. Nah, mungkin kalau kita di Palembang, ini menyebutnya ikan tempalo. Iwak tempalo. Ya. Oke. Nah, jadi bisa dimasukkan ke tempat penampungan air minum. Bisa. Jadi kalau ini kan lebih aman, tidak ada mungkin bahan kimianya seperti itu, Mbak. Karena selain memakan jentik, dia juga akan memakan telur. Jadi dia sehingga jentik sama telur itu tidak sempat lagi berkembang biak.
Jadi kalau mungkin untuk yang air diminum, kita lebih menyarankan menggunakan ikan tempalo itu, karena lebih aman. Takutnya kita kan tidak tahu apakah nanti orang itu ada alergi menggunakan bubuk larvasida seperti itu. Jadi kita sarankan alternatif yang lain. Untuk kita di Palembang sendiri ya, kita dari tahun 2013 sudah membagikan ikan tempalo ini. Terus tahun kemarin kita juga dapat bantuan dari provinsi. Kurang lebih ada sekitar 1.000 ya, 1.000 ikan kita bagikan ke masyarakat. Terutama kita ada kader yang namanya di kelurahan itu kita ada kader. Jadi setiap satu rumah kita kasihkan satu. Tentu itu terbatas ya, karena kita sendiri kan kalau bisa mungkin masyarakat yang lebih harus bergerak. Oh ini nah ternyata lebih mudah. Kalau mungkin kita belikan lebih murah ya, paling 1.000 sampai 2.000. Tapi manfaatnya ini kan bisa untuk jangka panjang seperti itu. Jadi kalau untuk bubuk larvasida dan juga ikan tempalonya bisa didapatkan di mana nih Pak? Kalau bubuk larvasida mungkin kalau ada nanti masyarakat yang menginginkan bisa nanti menghubungi dengan kader di kelurahan. Jadi setiap kelurahan di Kota Palembang ini kita ada kader. Jadi kader di situ tujuannya untuk apa? Memantau, contohnya memantau perkembangan kalau nanti ada yang mau minta bubuk larvasida atau mungkin ada kejadian DBD, mereka nanti akan melakukan pemeriksaan jentik. Nah, nanti itu jadi ada kader yang ditempatkan di kantor kelurahan seperti bukan itu? Di setiap kelurahan kita ada. Di setiap kelurahan ada. Dan tempatnya biasanya di mana? Mereka di rumah sendiri, tapi mereka dikoordinasi dengan Pak RT. Biasanya nanti Pak RT nanti tahu, oh yang ini ibu ini kader di RT mungkin RT 9. Nanti RT mungkin RT 10 beda lagi kadernya gitu seperti jadi itu. Koordinasi juga dengan ketua RT. Jadi nanti baru ibu kader ini biasanya minta ke puskesmas. Jadi nanti kalau masyarakat langsung datang ke puskesmas untuk ini mengambil bubuk larvasida ada? Silakan, boleh. Boleh. Nanti Secara gratis seperti itu Pak? Ini gratis. Cuma-cuma ya. Jadi ini pencegahannya luar biasa. Jadi kita tinggal ambil saja, datang saja ke puskesmas untuk bisa dapatkan bubuk larvasida. Nah, bubuk larvasida tadi amannya, nih jangan salah Sapal TV ternyata bisa lebih baik ditaruh di bak mandi. Dan tidak dianjurkan di tempat penampungan air minum seperti itu. Nah, kalau untuk air minum amannya pakai ikan tempalo. Pakai ikan tempalo. Nah, ikan tempalo ini sendiri ditaruh di tempat penampungan air minum, dia berkembang, maksud saya dia bertelur kah atau dia mengeluarkan kotoran tidak Pak di dalam tempat penampungan itu? Kalau ini kan biasanya cuma satu Ibu ya. Kalau mungkin dia membuang kotoran kan pasti, karena ikan kan pasti membuang kotoran, tapi kan masih dalam batas aman. Ibaratnya kan kotoran dari ikan ini kan bukan kayak kotoran-kotoran mungkin binatang yang lain, mungkin seperti kambing atau sapi itu, tapi ini kan kotorannya mana ya, lebih aman lah. Kalau karena walaupun dia memakan jentik, memakan telur dari nyamuk Aedes itu walaupun itu nanti tidak akan ada pengaruh apa-apa lagi, karena sudah mati jentik sama telur itunya nanti sudah mati ketika dimakan sama ikan tempalonya. Baik. Itu. Ternyata ikan tempalo mampu membunuh jentik-jentik nyamuk tadi ya Pak ya, luar biasa. Baik, ini kita ke DBD-nya langsung. Ini bagaimana sih Pak masyarakat bisa mengenali penyakit DBD? Gejalanya seperti apa? Karena diidentikan dengan demam tinggi, tapi bedanya dengan demam-demam biasa, gejalanya apa? Mungkin Pak Asnawi silakan. Iya. Biasanya kalau untuk DBD, kita di masyarakat pasti pertama itu pasti demam ya. Demamnya demam tinggi. Untuk gejala awal ya, gejala awal itu demam tinggi, mendadak tinggi selama 2 sampai 7 hari. Demam tinggi sampai 2 sampai dengan 7 hari. Oke, kita putus dulu Pak, kita coba angkat telepon. Yang sudah masuk ke line telepon kita. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Rohil. Dengan siapa? Pak Rohil. Pak Rohil, ya. Silakan Pak Rohil pertanyaannya. Di Tanjung Batu ya. Iya, silakan Pak. Pak, kira-kira gejala demam berdarah itu apa Pak itu Pak ya? Ya. Apa demamnya terlalu panasnya udah tidak hilang-hilang ya? Terus ikan tempalo itu di mana carinya kira-kira? Kalau di daerah kita tidak katik ya?
Di daerah Tanjung Batu ya Pak ya? Iya, Tanjung Batu. Oke. Ya, Itu ada Pak ya? lagi? Yuk, itu baik Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bahas gejala DBD dan juga Iya. di daerah Tanjung Batu tidak sulit menemukan ikan tepal katanya seperti itu. Ya silakan, siapa yang akan Iya. Pak Asnawi silakan. Ya, mungkin kita lanjutkan ke gejala ya. Jadi panas tinggi, kemudian panas itu bisa sampai 40 derajat dan kemudian panas itu turun pada hari ketiga dan naik lagi pada hari ke-6 dan ke-7 dan hari ke-7 itu turun lagi seperti panasnya seperti pelana kuda begitu kan. Dan pada fase ini biasanya pasien merasa sakit kepala gitu ya. Sakit kepala, terus badan ngilu, sakit di belakang mata, terus kadang disertai bintik-bintik merah di kulit begitu kan. Terus untuk selanjutnya ada juga gejala sering terasa nyeri di ulu hati karena ini sudah tahap lanjutan pendarahan pada daerah lambung begitu. Dan untuk gejala lanjutan itu pada hari 4 dan 5 biasanya panasnya turun. Panasnya turun dan ini biasanya kalau di masyarakat kita sering tertipu. Kata kita pada masa ini penyakit ini akan sembuh padahal belum, pada memang masa-masa pada fase turun begitu ya. Ini dinamakan fase kritis begitu di sini. Di sini dan selanjutnya untuk fase tanda-tanda yang lain mungkin terjadi muntah, terus bercampur darah. Kalau muntah dan berak ya, BAB bercampur darah karena kan sudah bercampur darah. Terus kadang terjadi mimisan kalau kita ya. Mungkin itu saja untuk tanda dan gejala ya. Pak, ya. Oke, demam tinggi 2 sampai dengan 7 hari. Iya. Nah, terus juga demamnya ini demam tinggi terus juga disertai menggigil atau demam panas biasa Pak seperti itu? Panas biasa dia. Panas biasa tapi tidak menggigil. Tidak menggigil. Tidak menggigil. Oke. Nah, ini karena masyarakat kita juga sulit membedakan ya Pak ya. Tiba-tiba dipikir anaknya panas biasa ternyata sudah terkena DBD. Nah, ini kalau sudah sampai terkena DBD kan sulit untuk apa ya namanya, untuk menyembuhkan pun, apalagi kalau sudah yang parah sudah sampai muntah darah seperti itu. Nah, ini biar tahu nih tanda-tanda awalnya nih, ini si anak kena DBD. Tapi sebelum kita coba angkat telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Hendra di Palembang. Dengan siapa? Hendra. Bapak Hendra di Palembang. Silakan. Ya. Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau tanya ini Pak. Tadi kan untuk pencegahan tadi kan 3M, kemudian juga ikan tempalo, pemberian serbuk tadi ya, untuk mematikan jentik-jentik. Nah, gimana dengan kalau nyamuknya itu yang masih bergentayangan terbang kemana-mana yang sudah terjangkit virus tadi Pak? Itu kan kalau saya dari tadi dengar itu belum ada mengarah ke pengasapan atau fogging. Karena tahu saya juga selain yang 3M dan lain-lain tadi itu kan ada juga dengan cara pengasapan atau fogging. Jadi jangan sampai yang nyamuk yang sudah bertelur tadi dia terbang lagi ke tempat lain. Nah, ini yang perlu kita antisipasi juga Pak. Artinya selain kita membunuh yang di air tadi, tergenang tadi, kita juga harus membunuh yang nyamuk yang sudah menyebar kemana-mana ini tadi. Nah, sepertinya jarang terjadi, terutama di daerah kami, Kecamatan Sukarami itu berapa kali saya perhatiin kayaknya jarang dan ada fogging Pak, padahal sudah banyak yang terserang kan. Nah, sebaiknya dari Departemen Kesehatan, mungkin di Dinkes ya, yang mengajukan, minta anggaran lah, mengajukan anggaran untuk anggaran tahunan untuk fogging, pengasapan. Tidak mesti orang makan korban dulu baru fogging enggak. Artinya kita pencegahannya
masyarakat sudah dengan 3M tadi, dengan apa tadi ikan tempalo, kemudian juga kita dengan fogging. Jadi semestinya kalau sudah masuk musim penghujan yang diperkirakan wabah demam berdarah akan berketayang, terutama ini demam berdarah ini itu justru di daerah bukan yang daerah basah, daerah kering Pak, daerah perumahan-perumahan, karena dia kalau untuk di daerah yang kumuh biasanya air yang seperti itu dia nggak hidup dia. Oke. Dia biasa yang setahu saya dia hidupnya di kamar-kamar, di pakaian Tempat-tempat yang bersih ya, Pak, segala ya? macam itu biasanya. Jadi sebaiknya saya sarankan dari Dinas Kesehatan untuk mengajukan anggaran untuk fogging ini terutama di kecamatan-kecamatan yang paling sering kena DBD. Kasus Nggak mesti DBD. kita minta dulu Pak, gitu Pak. Itu saran kami Pak. Oke. Terima Demikian, kasih. terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Hendra ya. Ini di Sukarame, baik, dan juga ada saran, masukan dan juga pertanyaan. Tapi kita tahan dulu, Pak Hendra juga bersabar karena kita akan jeda dulu. Bersama TV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klinik Sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Klinik Sehat dan masih bersama dengan narasumber kami dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Siang hari ini kita masih membahas tema mengenai penanggulangan demam berdarah, dan pasti ini sebelum memasuki musim penghujan dan juga kita tahu yang namanya DBD ini sendiri itu identik dengan munculnya pada saat di musim-musim hujan ya Pak ya. Dan sekarang Dinas Kesehatan Kota Palembang sedang melakukan langkah pencegahannya seperti itu. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan, sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Hendra di Sukarame, tadi kita coba jawab dulu ada dari Pak Rohil di Tanjung Batu, tadi nanyain ikan tepalonya didapatkan di mana Pak? Sampai lupa tadi. Kalau ikan tepalo mungkin di Palembang sini banyak Ibu ya. Kalau di daerah? Kalau di daerah mungkin Tanjung Batu itu ya, atau Tanjung Batu. Banyak juga. Iya. Karena kalau mungkin Tanjung Batu. di daerah kurang tahu ya, tapi kalau kita di Palembang biasanya di setiap orang yang menjual ikan, contohnya kita di Pasar 16, di Pasar Burung itu biasanya ada dan banyak itu di situ. Biasanya di pasar-pasar lah pasti Di dijual. pasar-pasar biasanya ada. Oke. Nah, ada yang jual ikan, tapi yang penting untuk ikan hias ya, biasanya ada Ikan di hias orang ya. jual ikan hias itu ada Oke, biasanya. baik-baik. Untuk Pak Rohil berarti kalau tidak ada di daerahnya, dicari di pasar yang ada jual ikan hias. Kalau tidak ada berarti harus ke Palembang. Baik. Nah, untuk menanggapi saran dan juga ada pertanyaan dari Pak Hendra mengenai fogging. Nah, ini siapa yang akan menjelaskan? Silakan. Pak Yudi, silakan. Terima Pak kasih Yudi. Pak Indra atas masukannya tentang fogging. Jadi kalau kita perhatikan memang pembangunan di Kota Palembang ini sangat pesat Betul. untuk pembangunan perumahan. Kalau kita perhatikan contoh-contoh kayak mungkin di Sukarame, alang-alang lebar, multi wahana. Kata Pak Indra tadi, kenapa kok kejadian DBD atau tetangganya ada yang kena, terus ini insidennya katanya banyak. Karena semakin banyak pembangunan, semakin pesat pembangunan, itu sudah hukum alam ya, pasti akan muncul pasti. Karena kenapa, nanti ketika nanti rumah nanti dibangun, pasti nanti ada uji coba, mungkin kolamnya dicoba, otomatis air orangnya belum menempati. Nah, air-air yang menang di perumahan-perumahan baru ini yang nanti akan dia berkembang biak. Nah, terus contohnya kenapa kok katanya tadi belum ada pengasapan atau belum ada fogging? Sebenarnya kita sudah melakukan untuk di Kota Palembang ini sendiri. Tapi kalau untuk kejadian seperti Pak Hendra, jangan menunggu ada yang meninggal dulu, atau mungkin jangan ada kasus dulu, kita mengikuti prosedur ya Bu ya. Jadi kita ada standar dari WHO yang kita pakai biar kita nanti tidak salah ketika nanti di lapangan. Pertama, ketika ada kejadian, contoh di Pak Hendra tadi ada kejadian kena DBD, biasanya nanti dari rumah sakit mengirim laporan ke kita, ke Dinas Kesehatan. Nanti ada form yang untuk dilaporkan ke kita. Biasanya itu kita berikan 1 kali 24 jam untuk formnya itu. Tapi Setiap ada form laporan, kemudian langsung diberikan. di email ke saya biasanya. Oke. Nah, di email, tapi kadang emailnya itu kadang kan dikumpulkan kadang seminggu sekali seperti itu. Nah, setelah itu baru setelah dapat KDRS dari rumah sakit, biasanya saya menghubungi orang puskes, pengelola DBD di puskes, untuk ditindaklanjuti berupa PE, patologi
untuk nyari untuk biasanya kita lakukan PE itu Penyelidikan epidemiologi. penyelidikan epidemiologi itu kita ambil kurang lebih contohnya di sini ada rumah penderita ya. Nanti kita ambil ke kanan kurang lebih 10, ke kiri 10, ke belakang 10, ke depan 10. Itu untuk dilakukan fogging untuk ini penyelidikan dulu. Jadi nanti kan biasanya kita lihat dulu contoh apakah si A ini kena nyamuknya itu di rumah atau kadang mungkin di sekolah. Nanti kan dari hasil penyelidikan epidemiologi nanti kita tahu apakah rumah si A ini nanti ada jentik apa tidak. Nah nanti di rumah tetangganya ada jentik apa tidak. Nah biasanya kita indikasi adanya fogging itu satu, penderitanya lebih dari satu, dua, jentik lebih dari lima ya, lima. Nah terus nanti baru kita dari tim dinas kesehatan terjun melakukan fogging. Biasanya nanti itu gratis, cuma-cuma, tidak dipungut biaya. Jadi kalau seandainya nanti ada yang dipungut biaya lah, inilah, itu biasanya bukan dari dinas kesehatan, mungkin dari pihak swasta atau apa. Nah, tapi kalau nanti mungkin penderitanya cuma satu, terus angka bebas jentiknya itu kurang dari 5, itu kita berikan penyuluhan. Jadi kader dari puskesmas itu melakukan penyuluhan ke sekitar rumah penderita. Sorry itu. Baik, jadi untuk fogging ini sendiri harus dilihat kondisi lingkungan tempat tinggal tadi, apakah ada yang sudah terkena DBD atau belum, seperti itu. Katakanlah jadi harus ada penderita dulu baru di fogging, seperti itu Pak ya? Ini kalau kita lakukan fogging fokus, ya. Oke, kalau nanti kan kita ada 2 jenis ya fogging. Yang satu itu fogging fokus, Fogging massal. yang satunya fogging massal. Kalau fogging massal biasanya tidak menunggu kasus, biasanya kita lakukan sebelum musim penghujan biasanya. Jadi kita berkala tidak, berapa lama, berapa hari atau berapa minggu sekali, berapa bulan sekali dilakukan fogging yang apa tadi Pak? Yang fokus dan satu lagi massal. Iya, yang massal itu. Kalau kapan kita dilakukan? fogging massal biasanya dilakukan sebelum biasanya musim penghujan datang. Seperti itu. Biasanya sebelum dilakukan sebelum musim penghujan di seluruh tempat. Biasanya kita ambil titik di mana insidennya banyak, biasanya kita ambil situ. Kalau untuk fokus, biasanya kita cuma sekitar rumah penderita, kurang lebih radiusnya 100 meter. Jadi kita ambil kurang lebih 100 meter tadi, atau mungkin kurang lebih ya ke kanan 10 rumah, ke kiri 10 rumah, seperti itu. Itu yang disemprot ya Pak ya. Kita beralih ke penelpon lagi. Halo, selamat siang. Siang, Iya, dengan siapa di mana Bapak? dari Waluyo di Kertapati. Iya, silakan Pak Waluyo pertanyaannya. Ya ini, kan anak saya ini yang besar tempo hari kena demam berdarah. Selang 3 bulan, adiknya juga kena demam berdarah. Oke. Nah, jadi saya mau nanya, setelah kena demam berdarah ini, apakah nanti dia bisa mengulang? Kena lagi kayak gitu. Itu aja, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat, padat, tepat, dan jelas ya Pak ya. Apakah seseorang sudah pernah terjangkit demam berdarah itu bisa kambuh lagi kalau sudah sembuh? Ya. Jadi untuk demam berdarah di sini tidak ada istilah kekebalan tubuh. Jadi kalau sudah sembuh, terus diobati sembuh dan kembali digigit dengan ada virus dengue, ini akan terjadi lagi, sakit demam berdarah ini, gitu. Jadi dia kalaupun sudah sembuh, selagi tidak ada jentik nyamuk demam berdarah ataupun ada nyamuk demam berdarah yang menggigit, tidak akan terkena lagi DBD seperti itu Pak ya? Tidak Bu. Jadi kalau sudah sembuh terus ada nyamuk lagi yang ada virus demam berdarahnya ini dan menggigit lagi pasien yang sudah sembuh ini akan kembali bisa langsung kambuh lagi. Ya, bisa kembali si pasien lagi. Tadi bisa ya, pasien langsung, lagi ya. Bisa langsung kambuh lagi Ya, otomatis, begitu. Oh, baik. Jadi yang sudah terkena ini justru pencegahannya harus lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya. Jangan sampai ada jentik nyamuk. Ya, jentik nyamuk. Terus makanya kita tekankan sekali tadi untuk melakukan PSN tadi kan, ya begitu.
Baik, jadi memang harus rajin dilakukan yang namanya 3M tadi ya Pak Ya, ya? 3M tadi. Menguras, menutup, dan juga menyingkirkan Menyingkirkan, barang-barang ya. bekas. Dan juga tadi efektif juga menggunakan ikan tempalo dan juga bubuk larvasida. Nah, ini juga di pengetahuan lagi untuk masyarakat nih Pak, untuk gejala awal penyakit DBD. Tadi sudah dijelaskan gejalanya ada yang demam tinggi, terus juga disertai ada muntah, kemudian disertai juga ada sakit di urat, sakit kepala juga seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita juga masyarakat tidak bisa membedakan panasnya anaknya terkena DBD atau demam biasa ini Pak. Gejala awalnya seperti apa sih Pak yang mengidentikan ini kena DBD? Memang kalau untuk penyakit DBD, masyarakat kan awam kadang memang susah membedakan ya. Makanya kenapa kita selalu menyarankan cepat kalau sudah panas lebih dari 2 hari, biasanya kita lebih menyarankan cepat dibawa ke rumah sakit untuk apa? Dicek trombositnya. Nah nanti dari situ kita kan bisa tahu nanti diagnosa dokter apakah ini nanti dia ada DBD atau mungkin demam dengue. Jadi kan ada beberapa macam. Jadi ada demam dengue, ada namanya demam karena DBD. Kalau demam dengue itu biasanya trombositnya masih dalam batas normal, dan gejalanya pun hampir sama. Nah, dan di sini kalau untuk masyarakat kadang membedakan demam dengue dan demam DBD, mereka kadang dipukul rata. Jadi setiap kali ada panas, ketika masuk rumah sakit ngomongnya biasanya, oh anak saya kena DBD. Padahal kalau kita nanti dicek di laboratorium ternyata trombositnya masih bagus, masih normal. Itu biasanya demam dengue. Jadi yang itu yang pengen tahu biar masyarakat sih biar tahu nih Pak. Jadi pengetahuan lah sedikit jadi untuk mereka yang kalau anaknya sakit ini bisa membedakan ini demam berdarah dan ini juga demam biasa seperti itu. Yang pasti kalau demam DBD itu yang bentuknya biasanya seperti pelana kuda. Biasanya tinggi, terus hari ketiga biasanya nanti dia turun. Turun ini kadang yang dianggap oleh masyarakat itu adalah oh sudah sembuh. Sudah sembuh ya. Ininya sudah biasanya dia sudah mau makan. Biasanya nafsu makan berkurang. Nafsu makan diawasi ya pasti ya. Hari ketiga panasnya menurun, nafsu makannya berkurang, dia letih, terus tambah lesu, minumnya berkurang. Dan ini namanya fase kritis. Jadi kalau di masa-masa kritis ini dia tidak bisa melewati, nanti masuk ke fase yang biasanya sudah di ICU. Tapi kalau nanti dia panasnya ini hari ke 4, 5, 6, 7 dia beranjak naik lagi panas. Nah, ini sebenarnya masa penyembuhan. Seperti itu. Nah, nanti kembali lagi normal terus. Jadi yang paling diantisipasi adalah ketika hari ketiga keempat, ketika terjadi penurunan suhu tubuh, biasanya mereka kembali, kalau kita cek biasanya normal 36 biasanya itu. 36 derajat seperti itu. Nah, tapi kalau nanti dia beranjak naik, itu masa penyembuhan si anak. Itu di hari ke-4, ke-5, ke-6. 5, dan 6 seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan sepelekan kalau sudah demam tinggi terus tiba-tiba turun itu bukan berarti sembuh ya. Belum. Takutnya terkena DBD. Dan juga apakah gejala DBD itu sendiri muncul bintik merah atau tidak? Tapi nanti dijawabnya setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, Sobat TV kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klinik Sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Klinik Sehat dan masih bersama narasumber kami dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kita masih membahas tema mengenai penanggulangan demam berdarah. Tadi sudah sempat dibahas juga gejala-gejalanya, kemudian proses fogging itu seperti apa. Nah ini untuk gejala tadi saya sempat tanyakan apakah setiap DBD, orang yang terkena DBD itu selalu muncul bintik merah atau tidak selalu Pak? Pak Asnawi silakan. Biasanya kalau untuk tahap awal, dari panas pertama biasanya tidak selalu bintik merah ini muncul begitu. Tidak selalu ya berarti. Tidak selalu bintik muncul. Tapi kalau untuk sudah 3 hari atau 4 hari terus dicek remplate namanya itu biasanya akan muncul bintik-bintik merah ini. Tapi harus dites dengan remplate itu
kencangkan ya, dari sini pakai alat itu. Dan kalau muncul bintik merah berarti dia terkena DBD. Ya, Tapi tidak selalu ya penderita tidak DBD selalu DBD muncul bintik merah. itu. Oke. Dan untuk memastikan dia terkena DBD harus uji lab dulu ya Pak ya, Uji lab, cek ya. cek trombositnya juga seperti Iya. itu. Oke. Nah, ini kita juga pengen tahu nih Pak, di mana sih Pak tempat-tempat nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak? Kalau di lingkungan rumah kita sendiri misalnya, yang paling banyak tempatnya di mana? Kalau di lingkungan tempat tinggal kita, yang satu kalau nanti kita ada ban bekas, biasanya di ban bekas kalau lagi musim penghujan itu banyak Ibu. Ada genangan, bisa Ya, ada di air dalamnya itu. Iya. Nah, itu kalau nanti musim penghujan, mungkin yang di rumah yang ada ban bekas, kalau bisa disingkirkan. Biasanya pasti ada itu. Oke. Yang kedua, kalau kita ada kulkas dan ada pembuangan air di belakangnya itu, kalau tidak sering kita buang, itu pasti positif, kebanyakan positif. Di Di bawah itu ya tempat pembuangan airnya. Pembuangan Pak, ya? airnya itu. Di kulkas ya Pak Di ya? kulkas. Terus Oke. yang ketiga, yang tanpa kita sadari juga adalah di dispenser. Nah, di dispenser yang di bawah keran yang biasanya ada cekungan, yang biasanya ada untuk wadah air kalau tumpah sedikit-sedikit, itu ternyata tempat paling banyak berkembang biak nyamuk demam berdarah, Oh, nyamuk iya? Aedes. Wow, jadi Itu kadang kan sepele bagi tidak disangka masyarakat. ya Pak ya, tempatnya kecil padahal, tapi bisa berkembang biak banyak di situ nyamuk Di demam situ berdarah. adalah tempat paling banyak yang kita temukan. Biasanya seperti Dari itu. hasil penelitian ya Pak ya tentunya ya, dari Dinas Kesehatan Iya, sendiri. dari Dinas Kesehatan. Oke. Nah ini caranya seperti apa nih Pak? Kalau sudah tahu nih tempat-tempatnya seperti itu, berarti kita harus dikeringkan terus atau seperti apa? Yang pasti harus kita kontrol tiap hari, kalau tidak tiap hari mungkin 1 seminggu sekali ya, kita buang seperti itu. Kalau untuk yang tempat dispensernya itu, tapi kalau untuk yang di kulkas bisalah mungkin seminggu sekali pasti kita buang seperti itu. Oke. Nah ini kembali lagi ke langkah pencegahan tadi, salah satunya adalah dengan fogging. Nah kalau ada masyarakat kita yang lingkungannya, mungkin di sekitar lingkungannya ingin dilakukan yang namanya fogging, bagaimana cara dan prosedurnya Pak? Tadi sudah sempat dikasih, tapi mungkin bisa dikasih tahu lagi. Boleh, nanti kalau ingin melakukan fogging, sebenarnya di setiap kecamatan di Palembang ini sudah ada alat foggingnya. Sudah ada alat foggingnya. Jadi kalau mungkin dari kecamatan mungkin tidak sempat, nanti kan pas ketika ada kasus silakan melapor ke Pak RT. Nah, mungkin lapor ke Pak RT. Mungkin kan kadang kalau kita dari Dinas Kesehatan kadang kan lambat untuk menangani karena kan kita tidak tahu apakah si A nanti sudah melapor atau belum. Mungkin Pak RT melapor ke Pak RT, baru Pak RT melapor ke petugas yang ada di puskesmas. Ngelapornya ke puskesmas dulu? Ke puskesmas wilayah kerja dari si penderita itu. Oke, lalu? Baru nanti biasanya dilakukan penyelidikan epidemiologi itu, hasilnya baru dikasihkan ke Dinas Kesehatan, baru tim kita turun. Itu. Setiap kali ada permintaan masyarakat, apakah langsung dilakukan fogging? Kita Atau lihat, tidak juga? oh tidak juga, Ibu. jadi? Karena kita kan ada standar yang kita pakai dari WHO tadi, salah satunya indikasinya jentiknya lebih dari positif 5, terus penderitanya lebih dari 3, kalau kurang dari itu kita lebih ke penyuluhan untuk masyarakat sekitar itu. Berarti tidak gampang juga untuk melakukan meminta untuk dilakukan fogging ya Pak ya? Sebenarnya tidak susah Ibu ya, tapi kita kan Jadi harus ada yang ada prosedur yang harus Oke. kita ikuti dari WHO juga ya, karena ini kan sudah standarnya yang kita lakukan ini kan dari Kementerian Kesehatan sudah menggunakan standar seperti itu. Jadi kalau kurang dari mungkin yang saya bilang tadi, penderita 1 orang, terus positif rumah jentik kurang dari 5, kita lebih ke penyuluhan. Oke, penyuluhan ya. Iya. Nah, dari fogging ini sendiri, apakah ada efek samping nih Pak? Untuk penyemprotan, kadang-kadang kita masyarakat nih kalau sudah disemprot sudah mati semua nyamuknya. Tapi ada efek samping tidak untuk kesehatan sendiri dari asap dari Dari fogging asap tadi? fogging. Tentunya ada Ibu ya, karena obat-obatan yang digunakan untuk fogging ini, kalau dia terkena dengan nyamuk, dia itu kan mempengaruhi sistem pernapasan nyamuk. Oke. Belum kalau nanti terhirup sama kita. Apalagi mungkin kalau kita yang ada punya anak kecil atau yang asma, cepat nanti kalau biasanya ada pengasapan atau fogging seperti itu. Karena isi dari asap fogging itu
sama dengan isi ketika ini apa namanya asap kendaraan di situ ada juga, Seperti polusi ya, Pak, ada dari asap rokok juga ada, pokoknya segala macam racun ada di fogging itu. Oh, oke, jadi komposisinya hampir sama dengan asap kendaraan. Asap katakanlah kendaraan. seperti itu. Ternyata efek sampingnya juga bahaya, apalagi untuk anak-anak ya Pak ya. Ya, belum lagi kalau nanti kita semprotkan di sekitar lingkungan kita atau mungkin sampai masuk ke rumah seperti itu ya. Itu kan menempel di lantai, di dinding. Dan dari pengalaman yang sudah ketika kita ngobrol dengan masyarakat, kadang membersihkannya itu dia cukup sekali 2 kali. Karena nempelnya di lantai, di dinding itu katanya susah hilang katanya. Nah, Itu di situ kalau penyemprotan dilakukan dalam rumah. iya. Nah, itu kan nanti kan bekas itu kan tidak bisa hilang dalam sehari, sebulan, 2 bulan. Racun itu kan tidak bisa hilang. Nah, itu nanti kalau anak kita main di lantai, kepegang sampai tertelan, walaupun mungkin saat itu juga tidak muncul keluhan apa-apa, tapi kedepannya kalau kita sering mengadakan fogging seperti itu, yang pasti nyamuk kebal. Satu, nyamuk kan nanti jadi resisten, itu yang pasti. Oke, baik. Nah, sayang sekali kita sudah di penghujung acara ini. Sekarang silakan Pak Asnawi ataupun Pak Yudi menyampaikan himbauan juga mungkin langkah-langkah upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk melakukan langkah pencegahan dari DBD ini. Mungkin silakan dari Pak Yudi ya, silakan Pak Yudi. Oke. Jadi langkah yang sudah kita lakukan kemarin Januari 2015 kita melakukan gertak bersama-sama untuk seluruh Kota Palembang. Jadi pencanangannya kemarin kita lakukan di Merdeka situ, tapi untuk seluruh kecamatan. Jadi di situ waktu itu kita untuk penanggulangan. Terus yang kedua kita melewati Pokja 4 ya, PKK itu. Nah, kebetulan Ibu Afrimilda, Kabid kita, itu adalah Ketua Pokja 4, sehingga beliau ini mampu menyarankan kepada mungkin istri-istri pejabat atau pegawai atau kader untuk membantu melakukan pencegahan seperti itu. Terus yang ketiga kemarin kita membagikan ikan tempalo, terus membagikan juga bubuk abate. Kalau nanti ada masyarakat yang ingin mendapatkan ini, silakan bisa datang ke puskesmas. Mantik kecil. Nah, terus tahun ini kita mengadakan ini roadshow ke sekolah-sekolah, Ibu. Jadi, nah, itu penting tuh di sekolah-sekolah ya Pak ya. iya, karena hasil dari situ nanti kita bisa mengetahui. Jadi setiap anak kita bebani untuk memeriksa jentik di rumahnya sendiri sama di sekolah. Nah, karena Jumantik Cili ini kami rasa sangat efektif ya untuk menerapkan untuk pencegahan nyamuk ini. Jadi kita terus melakukan berkelanjutan. Jadi tiap tahun nanti kita adakan untuk roadshow Jumantik Cili ini untuk mencegah biar tidak bertambah kejadian-kejadian DBD di Kota Palembang ini. Baik, ya itu saja Bapak. Iya. Terima kasih banyak Pak Yudi dan juga Pak Asnawi yang sudah hadir di sini dan pastinya mencegah lebih baik daripada mengobati dan dilakukan pencegahan demam berdarah dari mulai sekarang sebelum masuki musim penghujan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Yudi dan juga Terima Pak kasih. Asnawi. Terima kasih juga pemirsa PAL TV atas partisipasinya menyaksikan Klinik Sehat pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Akhir kata saya Des Marina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.